Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ardeta Afrisilia dengan NIM J1A1200263. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya bersama dengan Bapak Muhammad Ikra yang akan saya wawancarai mengenai hukum. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja wawancaranya. Apakah Bapak Ikra sudah siap saya wawancarai? Siap. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama. Menurut Anda, apa itu hukum? Menurut saya, hukum adalah suatu sistem yang mengatur tingkah laku, tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan hukum akan memberikan sanksi yang tegas terhadap seseorang yang melanggar hukum. Ya, selanjutnya kita beralih di pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apa saja isi atau unsur dalam hukum? Menurut saya, hukum itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu peraturan yang sengaja dibuat untuk mengatur tentang tingkah laku manusia. Dan yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan atau pihak yang memiliki wewenang atau yang berwenang. Dan yang ketiga itu, hukum itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, hukum itu bersifat tegas. Baik. Dan yang ketiga yaitu, menurut Anda, apa betul Indonesia adalah negara hukum? Tentu saja, karena itu sudah tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah suatu negara yang di dalamnya terdapat aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Baik, bagus sekali jawabannya ya, singkat, padat, dan jelas. Kemudian pertanyaan yang keempat. Yang Anda ketahui, siapa-siapa saja penegak hukum? Yang saya ketahui penegak hukum itu adalah saya sendiri sebagai polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang kelima, yaitu pertanyaannya, menurut Anda, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sudah bagus. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga masih terdapatnya oknum-oknum yang masih menyalahgunakan wewenang dan tidak sesuai dengan protap yang telah ditetapkan. Sebagai contoh besarnya, mungkin Anda pernah mengalami atau melihat secara langsung oknum-oknum tersebut seperti melakukan pungli atau pungutan liar. Nah, kalau menurut saya sebagai anggota kepolisian, jika Anda ingin menyalahkan, saran saya, Anda jangan membenci instansinya, jangan membenci polisinya. Bencilah oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan protap. Terima kasih atas jawabannya. Ya, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Jika sebagai aparat penegak hukum, apa yang Anda lakukan? Saya sendiri sebagai aparat penegak hukum, yang saya akan lakukan yang pertama adalah ingin merubah mindset masyarakat terhadap polisi, ingin membangun citra polisi kembali, karena secara tidak langsung kebanyakan masyarakat berpikiran bahwa polisi itu banyak yang tidak benarnya, kayak bagaimana yang sering mungkin Anda pernah alami. Baik, kita beralih di pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu, di antara aparat penegak hukum, manakah yang baik dan yang tidak baik menurut Anda? Menurut saya, semua aparat penegak hukum itu sudah baik. Tetapi, kita kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya. Masih terdapatnya oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Iya, bagus sekali jawabannya ya, sangat singkat, padat, dan jelas. Demikian hasil dari wawancara saya kepada Bapak Ikra.
dan kerjasamanya sangat baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.